saya pesankan sama pelaku usaha semua itu dagang apa aja, yang penting jaga makanannya untuk kesehatan konsumen, jangan semata-mata cari keuntungan. Jadi semua itu kita jualan senang, konsumen juga senang, itu pesan saya. Dan harus istilahnya jangan menyerah, terus berusaha supaya kita bisa maju jalan, diupayakan gimana caranya. Gitu. Berarti yang pertama adalah menjaga kualitas. Kualitas. Ya. Apa yang kita berikan ke konsumen itu adalah kualitas yang terbaik seperti yang akan kita makan. Tidak boleh hanya semata cari keuntungan yang besar. Cari keuntungan, tidak hanya cari keuntungan. Yang kedua adalah giat, rajin, dan tetap tekun, jangan bosenan ya. Kadang-kadang usaha itu kan bosen, ada up and down. Nah, ketika kita down, apa yang harus kita lakukan tuh sudah dilakukan oleh Pak Medi. Jawa Barat, waktu kita masih bergabung dengan Jawa Barat, Pak Medi udah tersertifikat tuh. Nah, sekarang ketika menjadi Provinsi Banten, Pak Medi juga sudah tersertifikasi dengan kualitas makanan yang dibuat oleh Pak Medi ini atau bakso Medi ini, karena tidak mengandung bahan-bahan pengawet atau zat-zat kimia ya Pak Medi ya. Jadi ini benar-benar fresh dibuat untuk satu hari habis. Jadi untuk besok lagi tentunya harus dibuat lagi yang baru lagi. Jadi nggak pernah ada yang tersisa. Jadi selalu fresh dagingnya. Dan saya tetap menggunakan daging segar. Daging segar. Nah, ngomong-ngomong daging segar, karena saya juga sebagai saksi pernah waktu itu saya belanja daging ke Rau, itu Pak Medi itu lagi menggiling daging segar dan kualitas dagingnya bagus. Itu saya melihat sendirinya, makanya wow, kata saya ini kalau saya makan bakso Medi memang kualitasnya memang bagus itu. Jadi memang bagus gitu dagingnya, daging khusus gitu ya Pak Medi, paha ya. Gaji aja nggak ada. Itu benar banget. Jadi kalau untuk orang diet ya, katanya makan bakso itu bikin gitu. Kalau untuk bakso Medi ini memang untuk orang diet juga approve sih, karena nggak lemaknya juga dibuang tadi, terus tepung juga nggak banyak ya Pak Medi ya, dia hanya untuk mengikatnya saja. Nah itu memang bakso Medi supaya bulat ya. Nah Pak Medi bisa jelaskan nggak sih ini untuk inspirasi ya bagi semua pelaku UMKM. Pak Medi tentunya untuk berusaha itu pasti ada jatuh bangunnya dari mulai merintisnya seperti apa, pernah jatuh, pernah mengalami segala macam. Nah itu ya, jatuh bangun itu kendalanya satu, ada isu bakso borak, bakso formalin itu kan isu. Betul. Isu. Jadi untuk menjatuhkan pengusaha bakso. Untuk menjatuhkan ya. Nah, dan ada isu lagi waktu 2026 itu isu bakso tikus. Bakso tikus Pak Medi? Iya itu isu ya? Untuk menghancurkan usaha-usaha para pengusaha kecil khususnya bakso. Ya. Satu hari itu seluruh Indonesia kerugiannya udah triliunan. Bukan miliar, triliunan. Bukan cuman, berarti imbasnya bukan hanya di Kota Serang atau seluruh Indonesia. Pak Medi aja ya. Seluruh Indonesia ya. Bang bakso ngeluh ya. Pedagang ngeluh, konsumen juga ngeluh. Karena konsumen takut makan. Apa ya sih benar bakso tikus. Iya benar. Itu hanya isu-isu sensasi. Itu 2026. Nggak terbukti ya Pak Medi ya. Ya kalau menurut logika sih ya pemirsa Camat TV, kan tikus itu kecil ya, atau ya paling besar-besar sebesar. Mungkin, iya, nggak mungkin bisa memenuhi itu. Terus
nanti bagaimana? Kualitas baksonya juga nggak akan. Ada yang diwawancari itu pakai pakai apa? Kayak ninja itu apa? Apa tuh? Yang diwawancari itu yang. Oh iya, jadi supaya alih-alih untuk melindungi saksi ceritanya, padahal itu kan berita hoax kalau zaman sekarang namanya hoax itu ya. Belum ada hoax. Entahlah waktu itu namanya untuk apa ya, mungkin aja sih, ada aja sih yang nakal ya Pak Media, tapi kan itu imbasnya ke semua ya, semua seluruh Indonesia, seluruh Indonesia. Mungkin ada aja lah yang nakal, oknum mungkin pasti ada, tapi hal itu menyebabkan dampak terhadap pendapatan atau usaha-usaha bagi UMKM. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi ya. Tapi kalau kemarin tuh COVID juga tuh Pak Medi, COVID juga kan banyak dampak juga tuh, ceritain tuh. Waktu COVID 2019 itu dampaknya besar. Dampaknya besar ya, karena satu, konsumen makan dibatasin. Nggak boleh makan di tempat sih kalau kursi saya ini cuma satu meja ada tiga. Tiga dikurangin semua, tiga. Dan dibungkus dibawa pulang. Kalau makan di sini cuma dikasih waktu 20 menit, nggak boleh lama-lama. Saya aja sekarang belum beres PRS ini. Terus Pak Medi? 20 menit. Dan itu keluhan saya dampaknya COVID itu selama kalau nggak salah 3 tahunan lah. 3 tahun. 3 tahun. Ya karena saya merasa tanggung jawab ke karyawan, anak-anak, ya saya sanggup menombokin semuanya. Mau nggak mau lah ya. Tabungan saya yang di bank habis ya. Menombokin. Berapa jumlah karyawan waktu itu Pak? Sampai sekarang satu warung itu ada 5. Dari barang ada 4. Iya, perlu dikasih tahu nih ada berapa cabang? Jadi 3 cabang, 1 Jalan Wonosob, 2 Jalan Ahmad Khotib, 3 Jalan Banten Kebaran, 3 ya. Dan masih ada karyawan semuanya 16 sama perempuan 2. Jadi dari waktu zaman COVID itu udah 3 cabang itu ya? Dari waktu COVID itu udah 3 cabang. Dan Pak Medi harus menanggung 3 cabang itu, karyawan 3 cabang itu. Omset menurun. Omset menurun jauh. Tapi pengeluaran harus tetap. Omset menurun. Saya menguras kantong yang di dalam buat anak-anak bertahan, hidup bertahan. Itulah ya, usaha itu ya. Ada up and down. Nah, Pak Medi bagaimana itu cara menyikapinya ketika dalam waktu krisis seperti itu? Kok bisa eksis gitu sampai sekarang? Ya, zaman krisis itu bisa terlewati tetap gitu. Tenang, nggak gelisah, usaha tetap jalankan. Dan saya tidak akan mengurangi rasa yang paling penting itu rasa ya. bakso khasnya itu aku nggak mau. Ini emang dari dulu begini aja sih. Begini aja, nggak ada perubahan. Nah, katanya Pak Medi waktu itu ada bantuan-bantuan khusus nggak sih yang diberikan? Ya, kebetulan karyawan saya itu udah masuk tenaga kerja ya. Udah terdaftar. Yang terdaftar ada 8. 8 dan alhamdulillah waktu COVID mendapat bantuan dari Pak Presiden BLT. 1 anak karyawan 600 kali 3 bulan. Dan yang terakhir 1 anak 1 juta. Itu juga saya bersyukur sekali karena dapat bantuan BLT dari Presiden. Ya karena apa sebabnya saya ada bantuannya? Karena karyawan udah terdaftar. Karena kekreativitasannya Pak Medi, terus kepeduliannya Pak Medi terhadap anak buah atau pegawainya, makanya Pak Medi mendaftarkan sebagai tenaga kerja ya. Menyimpankan 1 karyawan tuh 1 bulan 100.000. Nanti bisa diambil waktu-waktu kapan mereka karyawan butuh. saya udah mundurkan diri. Oh, sama kayak ini ya, apa namanya, kayak jaminan jam hari tua. Jam sostek ya. Tenaga kerja. Tapi mereka udah masuk BPJS tenaga kerja berarti ya? Udah. BPJS dan kesehatan tenaga kerja. Udah semua. Wah, udah kayak perusahaan banget nih bakso Medi. BPJS-nya plus itu 1 bulan 1 juta bayar.
Untuk semua untuk semua Karyawan karyawan ya? 8 kali 100.000, 800. Iya. Yang 200 BPJS-nya. Wow, jadi memang sampai segitunya memperhatikan. Alhamdulillah karyawan. kemarin udah ada yang mengundurkan diri, 2 orang Kembalikan tuh uang. mengajukan. Alhamdulillah cair Mereka bisa punya usaha sendiri itu. gampang. Nggak takut Pak Medi mereka jadi saingan bisnis Pak Medi ketika mereka Justru keluar? saya mengajarkan anak sana Untuk bisa buka usaha sendiri. supaya bisa usaha sendiri, Wow. bisa mandiri. Jangan terus-terusan Jadi jadi pegawai. saya nggak ada rahasia atau Racikannya apa segala semua macam. tak kasih tahu. Biar kamu nanti kalau mau usaha sini silakan. Karena rezeki udah diatur masing-masing sama Allah ya. Jadi nggak takut lah bakalan bersaing gitu ya, Pak Medi ya. Ya, alhamdulillah Bu, dari hasil rezeki saya itu saya bisa ngasih pendidikan anak-anak yang mau sekolah dan Anak-anak pegawai. ini kan semua sarjana satu. Oh, dari kecil itu sama Pak Medi. Ponakan semua. Oh, ini sebenarnya pegawai ini usaha dari mana? Keluarga apa? Ponakan keluarga. Oh, Keluarga semua. keluarga semua ya. Kalau di sana kan tahu juga di sana no. Iya. Terus itu Iya. Agus itu Nah, ponakan. Oh. Cuman ada 2 orang yang orang Serang pengen ikut Pade, aku ikut Pade. Ya udah kamu kalau mau kerja keras silahkan. Kerja keras ya. Yang penting kerja keras deh. Kerja keras. Kerja keras, terusnya jujur. Apa aja tuh Jujur. Pak? Apa namanya yang penting dalam berusaha nih? Apa aja tuh Pak? Tadi jujur, 1 kejujuran. kejujuran. Nah, Keduanya apa itu? kerja Ulet, keras, keuletan. ulet, Mau kerja gigih. keras. Bangunnya juga malam, pulangnya malam. Oh, pulangnya malam? Lah buka Oh, iya, di iya, sini buka pagi, jam ya, 9 jam tadi, 9. nanti jam 9 baru tutup kan malam. Lanjut 12 jam. Saya 12 jam. Itu kalau masih ada. Kalau masih ada ya. Kalau nggak ada ya mungkin jam 8 tutup kan. Pak, ini ya namanya apa namanya? Bisa dikasih tahu nggak sih apa sih sekarang ini kan banyak sekali nih pedagang-pedagang bakso baru, ya kan? Nah tapi bakso Medi itu tetap eksis gitu loh, tetap ada gitu, nggak tergusur dengan apa namanya rasa-rasa yang baru. Sekarang kan udah rasanya udah inovatif loh ya untuk mohon bakso-bakso maaf, itu. karena eksis saya itu saya pakai daging segar. Dari rasa itu nggak berubah. Rasa nggak Ya berubah. dari mungkin kelasnya menengah ke atas yang makan. Iya, yang makan ya. Yang makan. Harga satu mangkok ini berapa nih Pak Medi? Saya nggak pernah tahu loh bakso satu mangkok. Satu mangkok bakso 20.000. 20.000. Satu mangkok Berarti kan memang menengah ke atas mie ya. ayam karena bakso 25.000. 25.000. Iya. Nah ini sebenarnya sih Pak Medi kalau menurut saya bakso Medi itu yang ngebikin orang selalu balik lagi itu karena punya nostalgia sih di sini. Termasuk saya. Karena nostalgia kita dari kecil dulu sama orang tua. Ya nostalgianya pelanggan dari dulu dari kan? SMA. Iya. Dari SMP, SMA udah jadi ibu-ibu. Terus dari itu Heeh. udah kuliah jadi penjabat dan ada yang 30 Punya anak, ya anak cucu dibawa ke sini jadi ada pelanggan. 30 tahun nggak ketemu, saya nyari saya ada pengen ketemu Pak Dimedi masih enggak katanya. Oh insya Allah masih. Nah itu tuh pemirsa Camat TV Itu yang ada di Yang menjadi Lampung, ya, kunci. Sumatera, Bandung, pada yang dulu zaman SMA-nya. ya dan dulu Kebayang dong Pak Medi ini udah buka usaha dari 73. nostalgia. Artinya itu orang-orang yang usia zaman dulu SMA, SMP, ini Pak Medi ya, udah punya cucu cicit, Cucu udah, semuanya cucu. punya cucu, dan itu semuanya pasti bakalan kembali ke sini Kembali lagi. hanya untuk makan bakso. Walaupun sekolah di sini dia tidak pegawai di Bandung, Iya. di Jakarta, Udah keluar-luar Lampung, ya. Medan, Manado, Ketika pulang kampung pasti mencarinya bakso Medi. nyari saya. Wah. Terus pengen ketemu saya juga, pengen ketemu saya. Kalau udah ketemu ya Dan mereka pas begitu datang, nggak pasti komentarnya masih sama dengan yang dulu, sama, nggak ada perubahan. nggak ada. Nggak ada. Pak Medi anak berapa sih Pak Medi? Anak 2, Anak 2. laki-laki yang perempuan. Udah Ya, besar-besar. Alhamdulillah semua udah berumah tangga. Rumah tangga. Nggak Ya. melanjutkan usaha baksonya.
Malah anaknya yang kecil waktu itu kerja di Bank BNI. Aku pengen kerja Pak, ya udah silakan kamu kerja. Padahal lebih menjanjikan punya usaha sendiri. Ya udah sebenarnya. kesel, mau resign Pak, ya silakan resign. Yang bungsu tuh? Yang bungsu sekarang ada di Solo. Jual bakso juga? Bukan, ikut suaminya. Perempuan? Suaminya ada di Bank Bukopin. Oh, minta kerupuk dong? Itu ada. Bukan kerupuk yang... Oh itu. Nah ini. Pemirsa Camat TV, ini bukan saya doang yang lagi makan bakso, itu kru saya juga lagi pada makan bakso tuh, Kang Nijar. Nih, mereka itu, kalau Kang Nijar tuh dari Pandeglang, Pak. Nah, kalau Kang Indro itu asli Serang. Tapi Kang Nijar udah sering makan bakso sini nggak? Sering. Kalau Kang Indro? Mereka ini pelanggan semua, Pak. Kalau Bu Bupati Rangkas yang sering kesini. Bupati Rangkas itu sering kesini, sering. Bu Iti ya, Bu Iti. Sering itu. Paling sering Bu Bupati Rangkas. Selera udah itu ya, makanya langganan. Hah? Bupati Serang juga. Kalau Bu Ratu jarang. Ya, tapi pernah ya. Ratu belum. Iya. Jadi ini Bu Irna juga ya. Oh, Bu Vera juga. Wah, ini mah udah langganannya kelas berat ini mas semuanya nih. Kayaknya semuanya pelanggan Pak Medi yang dari zaman 73 itu udah jadi pejabat tinggi mungkin. Udah pada balik lagi. Tadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Iya, Mas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup sudah pensiun. Nah, tapi terus gitu sama istrinya sering langgan. Malah jam 10 pagi udah ada di sini sama kayak kita ya. Pak Budi tadi tuh, Pak. Tadi ngomongin bakso KPN kan? Mas Yanto. Mas Yanto juga itu langganan saya loh. Udah meninggal. Iya betul, almarhum. Kira-kira bakal diteruskan sama siapa nih Pak, usaha bakso Pak Medi? Ya Dedi itu. Dedi? Anak pertama. Itu. Jadi yang nanti saya cadangkan. Kalau ini yang kedua? Yang tadi itu ponakan. Yang kedua? Di Solo. Apa? Ikut suami. Oh, perempuan. Oh iya sih. Ya insya Allah nanti kalau mau buka usaha derang sebelah sini. Buka usaha apa? Usaha nanti minuman. Minuman, gas, gitu. Berkembang ya usahanya dengan itu. Jadi, Pak Medi kalau misalnya nanti ada ini nggak sih? Ada rencana nggak sih untuk mengembangkan usaha bakso itu menjadi restoran gitu Pak, kayak yang lain-lain? Ya kalau itu nanti terserah anak saya. Karena saya udah tua. Pak Medi udah tinggal menikmati menikmati usaha. Tapi saya masih mantu, saya masih belanja ke pasar. Masih belanja ke masih pasar. bikin bakso sendiri, Nih, masih. For your information ya, pemirsa Camat TV. Ya. Ini baksonya ini langganan Pak Medi ini langganan dagingnya itu beli dagingnya itu di tetangga saya langsung sebelah rumah. Ya Pak Haji Muhyiddin. Jadi ini tuh kita ini punya ikatan ikatan khusus, ikatan emosional dengan Pak Medi. Selain saya memang pelanggan bakso Medi ini dari zaman saya sekarang kecil. juga Pak Haji Muhyiddin jarang ke pasar. Iya, karena sakit juga sih. Sekarang dipercaya anak gua. Sama anak guanya. Mama. Iya. Tapi masih kan aman. Masih. Pak Medi ada pesan-pesan khusus nggak sih sama pelaku usaha nih? Tapi bukan hanya tukang bakso aja, tapi semua pelaku usaha UMKM supaya tetap eksis dan mau di usahanya, tetap eksis di usahanya. Seperti Ya, apa? saya persekan sama pelaku usaha semua itu dagang apa aja. Yang penting jaga makanannya untuk kesehatan konsumen. Jangan semata-mata dari keuntungan. Jadi semua itu kita jualan senang, konsumen juga senang. Itu pesan saya. Dan harus istilahnya jangan menyerah, terus berusaha supaya kita bisa maju jalan, diupayakan gimana caranya. Gitu. Berarti yang pertama adalah menjaga kualitas. Kualitas. Ya. Apa yang kita berikan ke konsumen itu adalah kualitas yang terbaik seperti yang akan kita makan. Tidak boleh
hanya semata cari keuntungan yang besar. Cari keuntungan, tidak hanya cari keuntungan. Yang kedua adalah giat, rajin, dan tetap tekun, jangan bosenan ya. Kadang-kadang usaha itu kan bosen, ada up and down. Nah ketika kita down, apa yang harus kita lakukan tuh sudah dilakukan Ya, oleh Pak Medi. kalau bosen itu kebanyakan modalnya habis. Iya betul. Modalnya habis. Jadi Sayang untuk banget. berjalan lagi, untuk nombokin udah nggak ada. Karena di situ faktornya. Lemahnya itu orang usaha. Lemahnya orang usaha itu ya, jadi benar-benar harus mentalnya kuat ya Pak Medi ya. Iya kan, nah Pak Medi ini juga kan anaknya 3 dan alhamdulillah semua Dua. sukses. 2 atau 3? Cuman 2. Oh, tadi perasaan dengar saya 3 salah dengar berarti saya. Sarjananya Solo semua. Tapi sarjana semua ya. Wah, S1 semua. luar biasa. Dari jualan bakso. Itu S1 itu yang kaos hitam. Bentar start. Karena sebenarnya kalau kita kuliah itu kan untuk membekali diri Pak Medi. Jadi nggak, kita kuliah bukan berarti kita harus cari kerja, tapi harus menciptakan lapangan kerja. Ya untuk supaya saya punya ilmu dulu. Punya ilmu dulu, karena semua usaha apapun harus memiliki ilmu, gitu kan? Waktu-waktu Nah, ada kesempatan, lowongan kerja dan sesuai dengan kemampuan kita, Yang kita sesuai bisa dengan- masuk. yang penting punya bekal, punya ilmu. Ilmu itu penting. Penting. Pak Medi. Saya luar paling biasa. seneng sekolahin anak-anakku. Sekolah. Banyak tak sekolahin. Semuanya sekolahin ya Pak Medi ya? Anaknya karyawan itu masih 9 tak sekolahin semua. Sekolahin semua. Itulah, jadi Ada yang kuliah 1, yang SMA masih 1, SMP ada 2, SD ada 5, ada 9 anaknya. Pak Medi, nah kita udah di penghujung selesai nih Pak Medi. Saya sebenarnya masih pengen banyak sih ngobrol-ngobrol. Nggak terasa ya Pak Medi, udah berapa menit nih? Udah 45 menit ya? Udah 45 menit. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Saya yang terima kasih nih Pak Medi nih. Dan mudah-mudahan Semoga terus sukses nih ya usaha baksonya ya. Terus menjadi Amin, bakso amin. legend. Jangan sampai tergerus sama walaupun yang baru. saya ada di Solo, Bu. Kapan emang pindah ke Solo Pak Medi? Enggak, maksudnya aku di Solo nih. Tetap saya pantau anak-anak. Oh, Jadi nanti remote ya. ya bisa kamu belanja hari ini segini itu ya saya yang nanti lewat WA baru belanja. Mereka udah terbiasa ya untuk Ya, membuat uangnya untuk bakso. belanja itu berapa? Kira-kira cukupnya berapa? Manajemennya pun tetap dipantau. Pantau terus. Supaya tetap ini ya stabil. Ya dan alhamdulillah yang terakhir semua kesehatan karyawan semua Karena mereka sudah tercover oleh tenaga tanggung kerja semua. dan BPJS Kesehatan. kesehatan udah Pasti. tak tanggung semua. Nah Pak Medi, mungkin ini kita terima kasih banyak. Semoga usahanya terus lancar, sukses, Amin. Amin. terus bisa bisa memberikan yang terbaik buat karyawan-karyawannya, karena ternyata selain usaha juga kalau kita berikan yang terbaik buat karyawan itu adalah menjadi berkah buat usaha kita. Amin. Iya kan? Pemirsa Camat TV, demikian tadi ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Medi sebagai owner dari Bakso Medi Group. Ya, betul. Kan namanya Bakso Medi Group Bado ya? Group. Bakso Medi Group Bado di mana S Group. S Group. Ya. Nah, ada Jadi 3 S cabang. Ini benar-benar wajib, yang bukan orang Kota Serang nih, wajib untuk kalau datang ke Kota Serang itu wajib dicoba nih bakso Medi Group. Itu ada 3 cabang di Cipare, di depan Kelurahan Cipare, terus kemudian di depan hotel wisata ya. Wisata baru, itu depan hotel wisata baru pas seberangnya. Dan yang ketiga adalah di Kebaharan. Jalan Banten ke Di Barat. Jalan Banten. Kalau kita mau ke Pasemen ke arah Banten Lama itu kita terlewati. Ini enak banget baksonya. Kita dadah dulu nih, pamit dulu sama pemirsa sama TV Pak Ya, Medi. makasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.